Warga sedulur Banten, bertemu lagi bersama saya Mildaniati dalam segmen Banten Sepekan. Beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten telah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten, selengkapnya dalam Banten Sepekan. Pemerintah Provinsi Banten dukung penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi Banten mendukung upaya pemerintah pusat yang menggencarkan penggunaan kendaraan listrik. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Juga Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan, dinas, instansi pemerintah pusat, dan juga pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat sosialisasi percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkup pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara virtual pada Selasa 13 Juni 2023. Al-Mukhtabar mengatakan Pemprov Banten akan mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Provinsi Banten. Agenda yang mendukung adanya kendaraan listrik sudah dilakukan. Salah satunya menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, bahkan beberapa daerah mengajukan pembangunan SPKLU baru. Al-Mukhtabar menyampaikan ke depan Pemprov Banten juga akan memesan kendaraan listrik untuk kendaraan operasional pada tahun 2024 yang akan datang. Inflasi terkendali, pemerintah Provinsi Banten antisipasi dampak cuaca ekstrim. Inflasi di Provinsi Banten saat ini masih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Indeks Gabungan 3 Kota di Provinsi Banten, inflasi pada bulan Mei 2023 year on year mencapai 3,67% di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, pemerintah Provinsi Banten mewaspadai cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang bisa berdampak pada ketahanan pangan. Pelaksana Harian Sekda Provinsi Banten Virgoyanti mengungkapkan, Pemprov Banten terus mendukung pengendalian inflasi di Kota Cilegon dan Kota Serang dengan terus berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah Kota Cilegon dan Kota Serang. Hal itu disampaikan usai rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang Senin 12 Juni 2023. Dijelaskan Virgoyanti, intervensi pasar melalui pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Banten di Kota Serang cukup efektif menekan harga telur yang tinggi. Hasilnya, harga telur saat ini sudah mendekati harga acuan pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten giatkan gerakan tanam pohon dan bersih-bersih sungai. Pemprov Banten mengajak semua pihak untuk bersama-sama menggiatkan gerakan penanaman 150 pohon dan membersihkan lingkungan serta sungai-sungai dari sampah yang berserakan agar aliran air menjadi lancar. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan menggiatkan penanaman pohon, banyak manfaat yang akan didapatkan seperti bisa terhindar dari penyakit, udara sekitar menjadi sehat, pasokan air menjadi terjaga, serta bumi akan semakin hijau. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana usai menghadiri acara bersih-bersih Sungai Cisadane dan penanaman 150 pohon produktif di sempadan sungai yang dijadikan ruang terbuka hijau di Cihuni Gading Serpong Sabtu 10 Juni 2023. Nana mengungkapkan PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar sangat konsen pada isu lingkungan. Namun, persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah sendiri, melainkan dibutuhkan peran serta dari stakeholder dan masyarakat. Menurut Nana, banyak metode yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, dengan penanaman pohon mangrove di pinggir pantai untuk menghindari abrasi atau dengan melakukan pengolahan sampah agar memiliki nilai tambah. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak mahasiswa maksimalkan bonus demografi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengajak para mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus untuk memaksimalkan momentum bonus demografi di Indonesia. Para pemuda dianjurkan untuk memiliki kemampuan bahasa asing, kemampuan kualitatif, serta kemampuan seni untuk posisi Indonesia di dunia internasional.
Hal itu disampaikan Al-Muktabar pada saat Musda HMI Badko Jawa bagian Barat di Hotel Gondang di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa nomor 118, Jombang Wetan, Kota Cilegon, Minggu 11 Juni 2023. Menurut Al-Muktabar, Indonesia akan terus kuat dalam menghadapi tantangan global karena kerja bersama. Budaya bergotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia terbukti berhasil membuat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar hadiri MOU PBMA dengan ISQ Business School. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pengurus besar Matlahul Anwar dengan Emotional Spiritual Quotient Business School yang dihadiri langsung Ari Ginanjar Agustian selaku pendiri. Penandatanganan dilakukan di Gedung Serbaguna Kiai Haji Irsyad Juwaili Universitas Matlahul Anwar Pandeglang Sabtu 10 Juni 2023. Al-Muktabar mengungkapkan para pendidik, dosen, serta tenaga kependidikan memang sudah seharusnya mempunyai kecerdasan spiritual dan emosional sebab dengan memiliki kemampuan itu, proses pengajaran yang dilakukan akan lebih bernilai. Tidak hanya terbatas pada aspek kognitif dan psikomotorik saja, melainkan juga efektif. Dikatakan Al-Muktabar, ISQ menjadi pondasi mendasar dan sangat penting, apalagi di antara yang menjadi basis pengembangan diri yaitu kecerdasan otak dan kontrol dari hati atau kolbu. Meski pangkal setiap gerakan manusia berasal dari otak, namun kolbulah yang mengatur otak. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar ikuti rakor penjabat kepala daerah se-Indonesia. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengikuti rapat koordinasi penjabat kepala daerah yang dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Sasana Bakti Praja Gedung C, lantai 3 Kemendagri Jakarta Jumat 9 Juni 2023. Menurut Al-Muktabar, pemerintah Provinsi Banten terus mengupayakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saat ini, misalnya Pemprov Banten mengupayakan penanganan kemiskinan ekstrim, gizi buruk, dan penguatan produk dalam negeri yang dilakukan untuk membangun Banten. Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga selalu mengoptimalkan pengendalian inflasi. Provinsi Banten raih juara 2 unggulan nasional di gelaran Teknologi Tepat Guna tingkat nasional ke-24 tahun 2023. Provinsi Banten meraih juara 2 kategori unggulan nasional pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional atau TTGN ke-24 tahun 2023 di Pusat Kegiatan Olahraga Wai Halim Bandar Lampung Rabu 7 Juni 2023. Wahyudi, inovator asal Kota Cilegon, meraih prestasi dengan inovasi pemanfaatan limbah rumah potong hewan untuk kompos dan pakan ikan air tawar. Wahyudi merupakan salah satu juara pada gelar Teknologi Tepat Guna atau TTG Provinsi Banten ke-17 tahun 2023 pada bulan Mei lalu. Di Kota Tangerang Selatan, selain prestasi yang diraih oleh Wahyudi, diberikan juga piagam Lencana Satya Utama Inovasi Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada PJ Gubernur Banten Al-Muktabar atas kontribusi dan kerja keras dalam membina pengembangan teknologi tepat guna desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Usman Asyidiki Kohara mengatakan, inovasi-inovasi yang berkembang selama ini perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Ada banyak potensi inovasi yang berkembang yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, warga seluruh Banten, itulah Banten Sepekan yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Saya Milda Niati, mohon pamit undur diri.